Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Agna Pamungkas dengan NIM 0101 2011088. Di sini saya akan berpresentasi mengenai pasar bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran dalam rangka ujian tengah semester. Yang pertama, ini ada profil UMKM nya, usaha catering dengan tempat di Padalarang, nama usaha dan catering, berdiri sejak tahun 2008. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pada wawancara ada 6. 1. Sejak kapan usaha didirikan? Apa produk yang Anda jual dalam usaha ini? Mengapa memilih toko tersebut? Apakah ada kesulitan dalam berdagang? Bagaimana sistem penjualan usaha catering? Dan bagaimana omset dari tahun ke tahun? Latar belakang usaha ini. Sejak tahun 2008, dengan awal mula dari berdagang nasi uduk di pinggir jalan, lalu memiliki cukup modal untuk membuat kantin. Setelah itu, mencari pelanggan tetap di sekitar dengan memanfaatkan tempat yang strategis yang dekat dengan kantor Bupati Bandung Barat, hingga saat ini menjadi pelanggan KBP tetap usaha non catering ini. Lalu apa saja produk yang dijual? Sesuai tadi yang diwawancara, dapat disimpulkan ada paketan nasi harian, ada menu nasi box, tumpeng, prasman, dan masakan-masakan Sunda lainnya. Dapat kita analisis dilihat dari spesifik produk. Ini merupakan pemilihan produk yang bagus karena dalam satu usaha terdapat banyak pilihan yang membuat orang-orang akan tertarik dalam memesan tipe-tipe makanan. Yang kedua, dari pemasokan belanja. Menurut wawancara tadi, terdapat 2 tempat berbelanja. Yang pertama ada Pasar Tagok Padalarang, yang kedua ada Pasar Ciroyom Bandung. Dapat kita analisis dari bahwa untuk pemasokan tergantung pada banyaknya pesanan apa yang perlu dibuat, karena dari segi jarak mungkin sangat berpengaruh dalam hemat biaya. Namun Pasar Ciroyom memiliki isi yang lebih lengkap dan jauh lebih murah. Terkadang biaya akan sangat besar apabila belanja di Pasar Tagok Padalarang. Lalu ada kesulitan selama berdagang. Dari tahun ke tahun, UMKM semakin ramai. Banyak pedagang yang bermunculan bahkan di bidang yang sama. Saingan tetap saingan. Terkadang ada hari di mana pelanggan berpindah kepada pedagang baru. Yang dapat dianalisis, ini disebut persaingan pasar. Kita perlu memikirkan bagaimana cara kita untuk mengikuti dan beradaptasi di lingkungan perdagangan. Persaingan akan semakin ketat dari tahun ke tahun. Lalu ada sistem pemesanan dan strateginya. Menurut wawancara tadi, memanfaatkan pelanggan lama atau link orang dalam di KBB, banyak macam pilihan. Kalau strateginya itu banyak macam pilihan, bisa request segala macam masakan dan diantar langsung ke tempat. Analisisnya, ini merupakan strategi yang cukup unik. UMKM ini tidak memanfaatkan adanya GoFood, ShopeeFood maupun GrabFood. Namun dengan adanya kerabat dekat pada langganan, membuat citra rasa UMKM ini tersebar luas melalui perantara-perantara orang perkantoran. Secara tidak langsung, UMKM ini menargetkan pemasaran pada orang-orang yang berada. Dengan demikian, harga tidak akan menjadi permasalahan bagi kedua belah pihak. Lalu ada omset tahun ke tahun. Karena peristiwa COVID, omset mungkin menurun. Namun hal ini merupakan hal biasa dalam sebuah bisnis perdagangan, karena dalam berdagang ada yang namanya naik turun. Namun dilihat dari omset yang menurun ini, lebih baik dicari, pemilik usaha harus mencari cara untuk mengatasi hal itu. Sekian presentasi dari saya mengenai pasar bisnis dan wawancara UMKM non catering.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.